Cuma 7 detik. 7 detik kemarin itu. Itu yang bikin parah itu. Seandainya lama, aduh, hancur kampung ini. Iya, yang terdahsyat yang saya pernah rasakan sudah 3 kali gempa di Pulau Madu seumur saya ini. 3 kali itulah, dan itulah yang terdahsyat di 2021. Selamat siang Pak Basli. Pak Basli, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak? Dengan terjadinya gempa di Laut Flores, jadi gempa ini berjarak sekitar 84 km dari wilayah terluar kami. Jadi Kecamatan Pasi Lambena ini sampai sekarang belum kita bisa menghubungi karena jaringan telekomunikasi ini terputus, mungkin diakibatkan oleh gempa. Memang di situ ada beberapa terdampak, ada beberapa rumah yang rusak berat, tetapi kami memfokuskan dulu bagaimana melakukan evakuasi dan penyelamatan kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu 2021. Itu kayak karena di waktu itu Pak, di saat sedang vaksin suntikan corona itu, sedang vaksin di kantor desa itu. Waktu itu ya kisaran manusia kurang lebih 100-an warga yang belum tervaksin masih sementara menunggu. Kalau yang lain-lain kan setelah suntik pulang. Waktu itu dari pagi sampai detik-detik kejadian itu sekitar zuhur itu. Tanggal 14 bulan 12 2021. Di sekitar zuhur itulah kejadiannya itu. Itu yang luar biasa mengerikan. Mengerikannya bagaimana? Ketika getaran sekitar 5 detik, kurang lebih begitu. Getaran. Dalam ada perubahan. Perubahannya itu kayak gelombang. Kayaknya Pulau Madu ini berjalan seperti kapal begitu. Terasanya. Dan orang-orang yang di bawah yang belum sempat mendarat pun melihat bahwa Pulau Madu itu berlayar. Berangkat. Kayak kapal itu iya. Kelihatannya dari bawah. Itu anehnya. Makanya kita menyelamatkan diri dengan memegang satu benda pun terlempar itu. Saya saja yang memeluk itu pagar kantor desa. Saya dihempaskan ke situ dari gaya gelombangnya itu. Masih cerita lepas ini. Tidak lama. Tidak ada goyangan, tidak ada tidak. Dia cuma bunyi itu. Kayak kuku ayam itu di jalan di kaca. Tapi keras. Tidak lama. Dia bunyi seperti bunyi ledakan yang terendam itu. Begitu. Yang kami dengar dari utara. Kayak dari utara. Padahal dari selatan. Dekat sekali, Laut Flores. Baliknya itu. Dia habis begini, dak begini. Di situ banyak hancur. Seandainya lama, rata semua rumah batu ini. Itu jalanan kayak kayak kita kasih tali begini itu ya. Habis kita kasih memanjang toh. Baru kita kasih begini jalanannya. Iya. Ini pulau dilihat di Karamba itu kayak pohon mangga itu yang digoyang. Waktu itu sudah ada pesampah di situ. Sampah itu sudah pecah, tetapi dia duduk ibuku tidak hanyut, tidak juga tenggelam. Itu tidak masuk di akal tuh. Sampai di atas itu kesajuan dorong. Orang tua dulu ini. Lainnya itu tidak ada rumah ini habis. Hanya rumah ini tidak. Kalau gempa atau gempa bumi gitu, ya sebetulnya adalah goncangan tanah. Jadi tanahnya bergetar atau bergerak kiri kanan dengan sangat cepat gitu ya.
Jadi tadinya ke kiri, kemudian balik ke kanan, balik ke kiri atau naik turun. Nah itu goncangan tanah. Itu sebenarnya secara general, secara sederhana begitu. Yang dipahami dulu ludu. Ejaannya itu LUDHU, ludu. Nah, jadi kalau goyang, tanah goyang itu langsung, ludu. Kami masih ada. Begini. Tapi mempan. Yang dipahami masyarakat toh, tiba-tiba selesai. Diyakini itu bahwa gara-gara kita begini. Diyakini masyarakat bahwa pengaruh kita, gempa apa ludu. Tanah goyang toh. Yang namanya gempa bumi itu adalah sebuah fenomena alam. Saya mungkin bilangnya fenomena alam ya, jadi bukan bencana. Yang bisa terjadi di banyak tempat di Indonesia. Salah satunya ya seperti kita ketahui itu adalah di area Kecamatan Paslambena gitu ya. Khususnya kemarin yang 2021 sempat kena ada gempa dari sebuah sesar di Laut Flores. Lalu sempat juga yang 92 yang cukup besar juga sampai ada tsunami juga. Jadi yang kejadian 1992 itu ada gempa Flores. Nah, ketika gempa muncul memang teman-teman yang biasa melihat gempa atau mempelajari gempa itu kemudian, ini sepertinya Flores nih. Pertama kali saya lihat juga, ini Flores kah gitu. Tetapi ketika muncul data gempanya, ini gempanya bukan karakter dari gempa Flores. Ini gempanya berbeda gitu. Karakternya itu salah satunya dari mekanisme pergerakan, nanti bisa dilihat dari data gempanya. Nah itu berbeda gitu ya. Jadi satu yang kami lakukan itu adalah membuat peta menggunakan drone ya. Jadi tekniknya kita bisa bilang fotogrametri atau foto udara. Kenapa kita bikin peta? Karena kita perlu tahu kondisi terkini di terutama dua desa yang kami datangi. Desa pertama itu adalah Desa Pulau Madu, yang kedua adalah Desa Karumpa. Nah, peta ini untuk apa? Selanjutnya nanti kalau peta ini sudah jadi, kita punya informasi. Jadi bedanya foto dengan peta itu adalah kalau peta ada informasi metrik di situ ya. Jadi kita bisa tahu benar dari satu titik ke titik lain itu jaraknya berapa. Jadi misalnya kalau ada gempa, ya itu dia gitu kan. Kami juga memberi edukasi, nanti mungkin saya ceritakan. Tapi ada marka-marka di mana kita tahu, sebenarnya standarnya marka ini harus ada di mana saja per berapa meter. Jadi kalau misalnya terjadi gempa, masyarakat di sana sudah tahu harus kemana. Sini sampai ke Pulau Madu sampai ke Karangtoa. Jadi cukup besar. Di sini ya. Ini ada dua ukurannya. Jadi cukup banyak. Yang pertama, gempa bumi itu diukur dari energinya yang dilepaskan secara sains gitu ya. Jadi kalau ada kejadian gempa, itu satu gempa punya satu ukuran untuk magnitudo namanya. Jadi energi yang dilepaskan itu disebut sebagai magnitudo. Jadi yang pertama. Nah yang kedua adalah seberapa kuat goncangan yang kita rasakan di permukaan. Nah tetapi dua ini akan berbeda. Jadi misalnya kita punya gempa yang di sini misalnya ada gempa, kalau dekat dengan sumber gempa itu biasanya goncangan di permukaan itu terasa besar. Jadi gempanya ini beda di tanda tangannya sama gempa yang ada di Flores 1992. Ternyata ada di tengah sini. Jadi memang yang paling dekat sini gitu. Yang dekat dengan sumber gempanya itu memang di sini. Pendekatan kedua itu adalah edukasi ke siswa mungkin ya, siswa SD sampai SMP. Dan edukasinya ini kami lakukan pendekatan melalui trauma healing juga gitu. Jadi kita pengen tahu sebenarnya siswa-siswa ini tuh masih punya rasa trauma atau ketakutan atau tidak gitu ya. Kami menggunakan metodenya Ibu Ira Adriati dari Seni Rupa ITB.
yaitu kami ajak anak-anak ini mewarnai gitu ya, lalu nyobek-nyobek kertas gitu kan. Jadi meluapkan emosinya ke situ dan membuat mereka santai gitu ya, dan nanti pada saat mereka mewarnai mereka juga nulis sebenarnya apa sih ketakutan mereka dan lain-lain, masih takut atau tidak gitu kan. Dan yang paling penting adalah edukasinya sebenarnya sangat singkat, hanya memberitahu kepada mereka bahwa pada saat gempa ya jangan lari, jangan langsung cari gunung, tapi diem dulu kayak merunduk gitu kan, menyelamatkan diri sendiri agar tidak terkena bangunan gitulah ya. Setelah saat itu setidaknya mereka tahu bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri di awal. Nah itu pendekatannya beda-beda. Kalau SD itu yaitu tadi mewarnai, SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada mewarnai, ada kayak bikin sobek-sobek kertas dan lain-lain, bikin karya yang random. Nah tapi kalau di SMP itu kami ajarkan mereka sedikit, karena sudah di level SMP mereka sudah belajar IPS ya, ada geografi sedikit, itu kami masukkan juga pendidikan kebumiannya gitu. Jadi mereka bikin peta dan mereka tahu oh ternyata kita kena gempa karena ini. Nah, yang terakhir adalah ke komunitas ibu-ibu gitu. Kenapa ibu-ibu? Karena sebenarnya kami rasa ibu-ibu ini adalah bagian dari komunitas yang paling banyak pikirannya gitu ya, dan terbukti pada saat kami lakukan trauma healing dengan ibu-ibu ini dengan membuat jemputan gitu ya, bikin boneka, selain mereka senang tapi mereka juga cerita gitu ya bahwa iya langsung kepikiran anak, langsung kepikiran aduh anak saya ada di sini, anak saya ada di sini gitu kan. Jadi bukan diri mereka sendiri yang dipikirkan tapi juga keluarganya gitu. Jadi itulah kenapa kalau dari kami sendiri menarget ke tadi gitu ya, siswa SD SMP serta guru-guru. Fakta bencana alam itu tidak bisa kita hindari. Bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi saya harap kita lebih siap dan kita lebih bisa teredukasi melalui pendidikan. Praktik hidup berdampingan dengan alam itu perlu untuk kita memahami hal-hal apa yang ada di sekeliling kita. Dan melalui kegiatan ini saya rasa akan sangat-sangat menambah wawasan kita tentang edukasi kebencanaan atau bencana alam. Bingungin panik anak-anak tidak ada di rumah, jadi pas ada yang di sekolah, ada yang main keluar toh. Jadi kita panik, tidak dulu pada yang mau diambil di rumah, ini anak dulu yang dicari. Jadi Ya. dapat anak. Ya dapat anak semua. Pas dapat Ya langsung lari. Suaminya gimana ibu? Suami masih di laut. Nggak dicari. Nggak dicari, dibiarin aja. Kami menekankan bahwa ini tidak bisa ini bukan sebuah pekerjaan yang sekali jadi, tapi butuh effort banyak orang, effort teman-teman di sini juga, dan mudah-mudahan masyarakatnya juga jadi punya knowledge gitu ya terkait apa yang harus dilakukan kalau memang gempa itu terjadi. Nah, saya juga berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa solidaritas masyarakat untuk saling merangkul, untuk saling membantu satu sama lain jika terjadi hal-hal yang demikian. Tentu saja kita semua pasti tidak ingin bencana alam terjadi di lingkungan kita. Dan ini bisa lebih memotivasi kita untuk lebih bisa belajar hal-hal yang belum kita ketahui. Dan tentu saja harapan ini tidak mewakili perasaan semua orang. Namun ini adalah pesan yang bisa kita sebarkan kepada semuanya untuk lebih saling merangkul satu sama lain.